واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian di tali Allah jami'an semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian di tali Allah semuanya. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ketika kalian dahulu bermusuhan, kemudian Allah mengharmoniskan dan mengakrabkan dan menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan kalian juga sebelumnya berada di atas tepi jurang neraka. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dari sana. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini dikenal sebagai ayat persatuan. Ayat ini sangat menegaskan untuk bersatu dan mengharamkan untuk bercerai-berai dan saling berselisih. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Persatuan di dalam Islam itu hukumnya wajib. Kata wa'tasimu di sini menggunakan pola kata perintah, yang mana di dalam usul fikih menjelaskan bahwasanya pola perintah itu menunjukkan kewajiban selama tidak ada indikator menunjukkan kepada selain kewajiban. Jadi jelas hukum persatuan, hukum berpegang teguh di tali Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan persatuan itu hukumnya wajib. Bahkan persatuan ini masuk di dalam usul atau prinsip agama, bukan dalam furu'. Sehingga tidak semestinya hanya perbedaan dalam masalah furu' agama kita melanggar usul ini, kita melanggar prinsip ini, yaitu prinsip persatuan. Memang persatuan itu sangat sulit, sebagaimana nanti kita akan bahas. Namun kita harus berupaya untuk menjalin persatuan itu dengan mengharapkan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat ini adalah kata hablullah, itu tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah di sini? Tali Allah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tali yang dinisbahkan kepada Allah. Berarti segala sesuatu yang menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pendapat di kalangan mufassirin dan kalangan ulama tentang
apa-apa saja yang dimaksud dengan hablullah. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Islam itu sendiri, ada yang mengatakan Rasulullah. Namun dari pendapat-pendapat ini semua ya bisa dikatakan benar, dan itu semua termasuk ya bagian daripada hablullah. Karena ajaran Islam, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Al-Qur'anul Karim, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya adalah perantara antara Allah dengan makhluknya, antara Allah dengan hamba-hambanya. Ya, hablullahil matin. Ada yang mengatakan hablullah al-mamdud, tali Allah yang kuat, tali Allah yang diulurkan ya kepada hamba-hambanya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik ya, bahwasanya landasan persatuan itu ya, bukanlah ya ekonomi, bukanlah suku, ya, bukanlah kelompok, bukanlah organisasi dan lain-lain sebagainya. Tetapi landasan utama persatuan itu adalah agama. Agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, Rasulullah. Itulah landasan utama persatuan. Kalau masih dilandaskan persatuan atas dasar ekonomi, masih sangat memungkinkan untuk bertikai. Masih sangat memungkinkan untuk bercerai-berai, untuk berselisih. Begitu pula kalau dilandaskan dengan suku ataupun kelompok ataupun organisasi. Sudah sekian banyak peradaban yang dibangun dengan berbagai macam landasan teori. Tetapi tidak ada yang bisa merealisasikan persatuan umat manusia selain daripada para nabi. Makanya di sini disebutkan wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu ya di tali Allah Subhanahu wa taala, karena hanya tali Allah itulah yang bisa mempersatukan umat manusia. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, hablullah ya, mengisyaratkan bahwa tanpa adanya pembimbing, tanpa adanya petunjuk, tanpa adanya jalan yang jelas, tanpa adanya sandaran dan pedoman yang kokoh, ya, maka dipastikan ya kita tidak akan mungkin selamat. Karena pada hakikatnya manusia di dunia ini hidup di alam asfalus safilin, hidup di dalam jurang kegelapan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami letakkan manusia ini ya, di tempat yang paling bawah, di jurang yang sangat dalam. Dan manusia dengan ikhtiarnya dia harus ya, naik, menyelamatkan dirinya dari jurang ini, dari kegelapan ini, naik ke cahaya, naik ke puncak kesempurnaan, menyelamatkan dirinya dari jurang yang sangat dalam ini, yang penuh dengan kebingungan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan gangguan. Sebagaimana orang ketika dalam jurang, maka untuk bisa menaik dia membutuhkan tali, dia membutuhkan habal. Bagaimana dia berpegang teguh ke tali itu dan berusaha untuk naik, terus naik sehingga selamat dari berbagai macam bentuk kegelapan dan kebingungan di dalam jurang itu. Seperti itulah hablum mamdud, seperti itulah ya hablullah. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat ini ya, kata jami'an, semua ya, jadi persatuan bukan hanya dituntut pada kaum muslimin saja, tetapi bagaimana menjalin persatuan dan persaudaraan kepada sesama manusia, sesama makhluk. Kita jangan hanya berhenti
di kelompok kita saja untuk bersatu. Kita jangan berhenti hanya di komunitas kita saja untuk bersatu. Kita jangan berhenti hanya pada sesama muslim saja untuk bersatu. Tetapi bagaimana membangun persatuan ya, pada seluruh umat manusia. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa dapatkan dari ayat ini adalah wala tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai, saling berselisih satu dengan yang lain. Ada kata la dalam usul fikih juga menyebutkan bahwasanya sigotun nahi, pola larangan itu menunjukkan keharuman. Haram hukumnya bercerai-berai. Disinilah butuh kebijaksanaan. Disinilah butuh ketenangan, butuh hilm. Disinilah butuh kesabaran ya, untuk bisa terhindar dari perceraian, terhindar dari konflik-konflik yang berefek negatif. Dulu ya, perpecahan-perpecahan jahiliyah itu diselesaikan oleh Islam, diselesaikan oleh Al-Quran. Tetapi setelah itu muncul perselisihan-perselisihan yang katanya disebabkan karena Al-Quran dan Islam. Dan ini yang harus kita sadarkan diri kita dan harus kita selamatkan diri kita. Terjebak di dalam perselisihan karena faktor agama, karena perbedaan pemahaman ya, dalam Islam, dalam Al-Quran. Haram hukumnya bercerai-berai. Islam seharusnya menjadi pemersatu, bukan menjadi ya, pemicu untuk berselisih. Maka alangkah besarnya dosanya orang yang berselisih yang dipicu oleh agama. Bercerai-berai yang disebabkan karena perbedaan ya, pemahaman kitab suci. Yang semestinya itu adalah pemersatu malah dijadikan sebagai faktor pemecah belah. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, persatuan dan persaudaraan itu merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan nikmat? Semuanya mengharapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat teragung Allah Subhanahu wa taala adalah persatuan. Bagaimana kita berupaya untuk mengundang nikmat Allah ini sehingga datang menghadiri kita, ya, yaitu persatuan. Kita harus berupaya untuk ya, menghindari perselisihan, menghindari berbagai macam hal-hal yang bisa memicu kepada kebencian, kepada pecah belah ya, baik itu bersifat tindakan maupun bersifat ya, ucapan. Kenapa dikatakan nikmat yang sangat besar? Karena di dalam ayat ini kata nikmat diulang sampai 2 kali dan diperintahkan untuk mengingatnya. Wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. 2 kali disebutkan ya, kata nikmat untuk menegaskan bahwasanya ini betul-betul nikmat yang teragung ya, yang Allah anugerahkan kepada umat manusia adalah persatuan. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat ini adalah bahwasanya ya, mengingat ya, nikmat-nikmat Allah ya, membangunkan diri kita dari kelalaian untuk ya, mengingat nikmat Allah. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari kufur nikmat, itu adalah bagian
faktor terpenting untuk menciptakan persatuan. Oke, dikatakan itu wadhkuru nikmatallah. Ingatlah nikmat Allah. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat ini adalah kita harus senantiasa melihat berapa banyak perselisihan-perselisihan yang diselesaikan oleh Islam, yang diselesaikan oleh Al-Quran. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah ketika kalian dahulu bermusuhan, kemudian Allah mengharmoniskan dan mempersatukan hati-hati kalian. Asbabun nuzulnya ayat ini yaitu ditujukan kepada kaum Aus dan Khazraj yang bertempat tinggal di Madinah, dan mereka dikategorikan sebagai Ansor. Sebelum Islam datang lebih 100 tahun mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka berperang, ya. Padahal nenek moyang mereka itu bersaudara. Cuma Khazraj lebih banyak orangnya, Aus lebih sedikit. Sebelum mereka menempati Madinah, Yahudi sudah lebih dahuluan menempati Madinah, yang mana namanya pada waktu itu adalah Yathrib. Yahudi memanas-manasi Aus dan membantu Aus untuk melakukan perlawanan kepada Khazraj. Akhirnya itulah yang memicu pertengkaran dan permusuhan di antara mereka. Padahal persoalan sangat sepele, hanya persoalan keluarga yang sangat mudah penyelesaiannya. Tetapi karena ada kaum Yahud yang berada bersama dengan mereka di Yathrib, memanasi mereka, menyalakan api fitnah, api kebencian di antara mereka, selalu berperang akhirnya. Sampai datanglah Islam dan dipersaudarakan oleh Islam, dan akhirnya mereka kembali seperti saudara dan saling membantu dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Namun sempat ada dua tokoh, ya, dari Aus dan Khazraj ini mau bertengkar lagi. Ya, dalam riwayat disebutkan, ya, namanya Sa'labah dengan As'ad. Ingin bertengkar lagi, akhirnya diingatkanlah ayat ini. Ya, ingatlah, kamu dulu pernah bertengkar, kamu dulu berselisih. Lihatlah nikmat yang luar biasa yang diberikan Islam kepada kalian sehingga kalian bersaudara. Kenapa kalian ingin, ya, menyulut, ya, permusuhan kembali? Nah, itu apa namanya? Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ya. Nah, di sini juga, ya, pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari, ya, ayat ini, ya, yaitu mempersatukan hati, mengharmoniskan hati umat manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia tidak akan sanggup, tidak akan mampu tanpa ada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersatukan umat manusia, apalagi mempersatukan hati-hati mereka. Makanya di sini ta'liful qulub nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'allafa baina qulubikum. Allah yang mengharmoniskan dan mempersatukan hati-hati kalian. Nah, maka sangat kuat sekali ketika Allah mempersaudarakan, ketika Allah yang mengharmoniskan hati kita. Ketika hati yang sudah harmonis, maka semuanya jadi ringan. Kesalahpahaman bisa dicari solusinya. Perbedaan-perbedaan bisa ditangani dengan baik kalau hati manusia sudah, ya, harmonis. Tidak akan pernah lagi mempersoalkan perbedaan-perbedaan, karena perbedaan itu sesuatu yang niscaya. Makanya
ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersatukan hati kita. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mempersatukan hati manusia sekalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 63, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Ini firman Allah kepada Rasulullah. Kalau kamu menginfakkan, memberikan seluruh apa yang ada di bumi, maka engkau tidak akan bisa mempersatukan dan mengakrabkan hati-hati mereka. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat ini, persatuan hati itu adalah mukjizat. Bisa dikatakan sebagai mukjizat sosial. Dan itu hanya ada pada ajaran Islam, hanya ada pada Al-Quran. Ini mukjizat ini. Bagaimana perselisihan-perselisihan yang ada yang tidak bisa disatukan, tetapi Islam berhasil menyatukannya. Seperti tadi kisah Aus dan Khazraj. Perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, tetapi Islam dengan mukjizatnya bisa menyelesaikannya. Bisa mempersaudarakannya dalam waktu yang sangat singkat. Ini kalau bukan mukjizat tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terrealisasi. Yang mana setiap manusia punya ego, punya kepentingan, punya emosi, punya hawa nafsu, punya kerakusan yang tak terbatas dan lain sebagainya, maka sulit untuk diharmoniskan. Derajat manusia yang berbeda-beda, kecenderungan manusia yang berbeda-beda, untuk bisa menyatukan itu sangat sulit. Kalau bukan mukjizat maka itu tidak akan mungkin bisa tercipta. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat ini, ada kata di dalam ayat ini, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa anqadzakum minha. Kalian berada di atas tepi jurang api neraka. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dari sana. Jadi perselisihan itu, pertikaian itu, apapun yang bisa menciptakan kebencian dan pertikaian, itu semuanya menghantarkan manusia kepada api neraka. Kemudian arti daripada syafa hufratin di sini, di atas tepi jurang neraka, ada yang memaknai bahwasanya neraka ini maksudnya neraka jahanam, neraka yang ada di alam akhirat nanti. Ada juga yang memaknai bahwasanya dimasuk neraka di sini neraka duniawi, neraka yang muncul karena api perselisihan, api perpecahan, api peperangan, yang mana kedua-duanya bisa dibenarkan, bisa dibenarkan. Bagaimana menderitanya orang ketika hidup di dalam peperangan, hidup dalam pertikaian, sebagaimana saudara-saudara kita di Suriah sana, di Yaman sana, di Irak sana, dan berbagai macam tempat yang mana mereka hidup di lingkungan yang dipenuhi dengan konflik dan peperangan. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang kita bisa petik, yaitu pelajaran yang ke-13, bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah masuk kategori ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di situ, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya
yang merupakan tadi nikmat persatuan. Ya. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa petik dari ayat ini adalah ya, persatuan dan persaudaraan ya, itu diraih dengan hidayah. Ya, makanya di sini disebutkan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Ya. Itulah yang selalu kita minta di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah, minta petunjuk. Nah, butuh kesungguhan untuk mendapatkan petunjuk sehingga kita bisa bersatu, yang merupakan karunia yang sangat besar. Dan kita berharap bisa mengalami ya, hidup yang penuh dengan keharmonisan ya, antara umat manusia yang sudah terbebas dari berbagai macam ya, bentuk konflik, bentuk perpecahan ya, dan itu hanya kita bisa raih ya, ketika kita bersungguh-sungguh membangun persatuan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami termasuk persatuan, maka sungguh kami akan memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.